Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini membahas tentang dinamika litosfer. Yang akan kita bahas adalah karakteristik lapisan kulit bumi. Anak-anakku sekalian, bumi kita yang bulat ini apabila dibelah, maka akan tampak strukturnya yang berlapis-lapis. Mulai dari yang paling dalam yaitu lapisan inti, lapisan mantel, dan lapisan kerak bumi yang merupakan lapisan terluar. Apakah yang menyebabkan struktur bumi kita berlapis-lapis? Pembentukan struktur atau lapisan bumi. Ketika matahari baru terbentuk sebagai pusat tata surya, angin matahari menyapu unsur-unsur yang lebih ringan seperti hidrogen dan helium dari daerah yang lebih dekat dengan matahari, dan hanya menyisakan bahan batuan yang berat dan berukuran besar berserakan di alam raya. Batuan-batuan yang disebut planetesimal itu bergerak bebas tanpa arah hingga terjadi tabrakan satu sama lain. Akibat dari tabrakan antar planetesimal itu menjadikan sebuah gumpalan planetesimal semakin membesar. Karena planetesimal yang lebih kecil jika menabrak planetesimal yang lebih besar akan menempel dan masuk ke dalam gumpalan planetesimal yang lebih besar itu. Peristiwa tabrakan antar planetesimal itu menjadikan suhu pada gumpalan planetesimal yang ditabrak semakin meningkat, sehingga seluruh isi gumpalan planetesimal itu membara, berpijar, dan meleleh. Inilah prototip planet bumi. Ketika seluruh tubuh bumi dalam bentuk seperti magma, membara, berpijar, dan kental pekat, pada saat itu pula terjadi proses diferensiasi atau pemisahan unsur-unsur yang ada dalam tubuh bumi yang masih berbentuk seperti magma itu. Unsur-unsur yang bermassa jenis lebih kuat seperti ferrum atau besi dan nikel tenggelam dan mengendap di bagian tengah bumi. Sedangkan unsur-unsur yang lebih ringan seperti aluminium dan unsur-unsur silikat lainnya mengapung dan bergerak ke atas. Setelah terjadi proses diferensiasi, dilanjutkan dengan proses zonifikasi lapisan bumi, yaitu terbentuk inti-inti bumi yang tersusun atas unsur-unsur besi dan nikel di bagian pusat bumi. Di atas lapisan inti terbentuk lapisan mantel bumi, serta di bagian paling luar terbentuk lapisan kerak bumi atau crust atau litosfer yang terdiri dari silikat aluminium dan magnesium. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbentuknya lapisan-lapisan di bagian dalam bumi disebabkan oleh adanya proses diferensiasi atau pemisahan dan proses zonifikasi oleh unsur-unsur logam. Saat bumi masih berbentuk seperti magma, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Ketika bumi masih dalam bentuk seperti magma, terbentuk pula medan magnet bumi yang dipancarkan dari lapisan inti luar bumi. Dengan medan magnet ini, gravitasi bumi dapat menarik uap air yang terdapat di alam raya, dan terjadilah hujan selama 2 juta tahun. Inilah yang menyebabkan terjadinya lapisan kerak bumi menjadi lebih cepat dingin dari lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Lapisan bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik. Berdasarkan sifat kimia terdiri dari inti, mantel, dan crust. Sedangkan berdasarkan sifat fisik terdiri dari inti dalam, inti luar, mesosfer, astenosfer, dan litosfer. Peninjauan lapisan bumi berdasarkan sifat kimianya didasarkan pada kandungan unsur-unsur kimia yang ada di setiap lapisan bumi tersebut, seperti kandungan ferrum atau besi dan nikel pada lapisan inti bumi, kandungan senyawa silikat aluminium dan silikat magnesium pada lapisan kerak bumi. Adanya kandungan unsur-unsur kimia yang berbeda-beda pada setiap lapisan tersebut mempengaruhi karakteristik masing-masing lapisan, termasuk menempatkan keberadaan lapisan-lapisan tersebut ke dalam zonifikasi lapisan. Inti bumi yang mengandung unsur besi dan nikel karena massa jenisnya tergolong logam berat berada di bagian tengah bumi. Sedangkan kerak bumi yang mengandung silikat aluminium
dan magnesium berada di bagian atas karena massa jenis unsur-unsur tersebut lebih ringan. Peninjauan lapisan bumi berdasarkan sifat-sifat fisiknya didasarkan pada kondisi fisik setiap lapisan tersebut. Ada lapisan yang bersifat cair karena faktor suhu yang tinggi atau tekanan yang rendah, seperti lapisan inti luar dan astenosfer. Namun ada juga lapisan yang padat akibat tekanan terhadap lapisan itu sangat dahsyat meskipun suhunya sangat tinggi, seperti lapisan inti dan mantel bawah. Sedangkan lapisan litosfer bersifat padat dikarenakan faktor suhunya yang lebih rendah, sehingga lapisan litosfer menjadi keras, padat, kaku, dan mudah retak atau pecah. Selanjutnya adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar planet ini. Bagian bumi yang didinginkan dan mengeras yang kedalamannya berkisar 5-70 km. Lapisan ini hanya membentuk 1% dari seluruh volume bumi. Jika dilihat lebih dekat, diketahui bahwa lapisan keras atau kerak bumi terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan kerak benua dan lapisan kerak samudra. Lapisan kerak benua berada di bawah daratan benua yang tersusun atas unsur-unsur silikat aluminium dan dikenal dengan istilah sial. Sedangkan lapisan kerak samudra berada di samudra bawah yang tersusun atas unsur-unsur silikat magnesium dan dikenal sebagai istilah sima. Kontinental crust atau kerak benua merupakan kerak bumi yang menyusun daratan atau benua. Kerak benua ini menyusun sekitar 79% dari volume kerak bumi. Bagian atas dari kerak benua ini disusun oleh batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Adapun secara keseluruhan, batuan beku dan batuan metamorf menyusun 90% kerak benua. Sisanya yang 5% lapisan ini terletak di dekat pantai dasar laut, yang dikenal sebagai paparan kontinental atau paparan benua. Komposisi kontinental crust tebalnya 10-70 km, terdiri dari batuan yang ringan mengandung banyak silika, terdiri dari batuan kristalin dengan unsur-unsur silisium dan aluminium, dan terdiri dari batuan granit yang memiliki kepadatan rendah, memiliki massa 2,7 gram per cm kubik dan lebih lunak dari mantel bumi. 40% permukaan bumi merupakan kerak benua. Lapisan ini tersusun atas batuan granit atau batuan yang bersifat asam. Ocean crust atau kerak samudra merupakan bagian dari litosfer bumi yang permukaannya terdapat di cekungan samudra. Kerak samudra tersusun oleh batuan mafik, yaitu jenis batuan yang mengandung unsur silika dan magnesium. Massa jenisnya rata-rata sekitar 3,3 gram per cm kubik. Kerak ini menyusun sekitar 65% dari luas kerak bumi. Karena kandungan unsurnya, lapisan ini disebut sebagai lapisan sima, silisium, magnesium. Bagian atas dari kerak samudra dengan ketebalan 1,5 km disusun oleh batuan yang bersifat basa atau basaltik. Sedangkan bagian bawahnya disusun oleh batuan metamorf dan batuan beku gabbro. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.